Iya, atas karena ada pasal yang juga kemudian Lecumanan itu kan dia bilang katanya 160 tuh penghasutan. Pasal itu juga akhirnya tidak bisa diterapkan ke saya karena saya nggak kena 160. 28 ayat 2 kan masuk. 28 ayat 2 kan masuk. Makanya saya tunggu nanti. 28 ayat 2 masuk. Nggak. Gimana sih? Enggak. Dan Mas Roy melaporkan itu atas penggunaan ini tadi. Jadi penggunaan keterangan palsu terhadap akta otentik. Perkara itu mungkin ya tadi Pak Sugeng mengatakan itu tidak tepat, nggak apa-apa, nanti kita lihat pada BAP-nya nanti akan jelas. Oke, silakan ya, Pak Roy. clear. Nah, terus kemudian yang penting lagi ya, kemarin itu ada Ade Darmawan dan ada orang-orang termasuk Lecumanan itu juga bikin press conference. Bukan hanya soal minta saya ditahan. Satu, minta copot Kajati. Dua, minta laporkan Dirkrim laporkan Propam. Dan yang paling sial lagi, orang yang pernah bikin malu di tengah-tengah sini, yang katanya ijazahnya juga palsu itu, ijazahnya juga ada lintasan stempelnya itu, namanya Fritz Allerboy, itu jelas betul mengatakan, ya Fritz Allerboy itu mengatakan bahwa bakar Kejati, nggak ada kata-kata semangat. Masa sih? Ada rekamannya. Ada rekaman. Bakar Kajati, itu persis duduk di belakang Ade Darmawan ini. Betul, tentang ini karena seriusnya harus diklarifikasi, betul? Iya. Jadi gini, saya tidak ayo membantah itu, nah, tetapi ya sudah diklarifikasi bahwa membakar semangat. Dia bersemangat sekali. Klarifikasinya kapan itu? Pada saat itu juga. Oh, saat itu juga. Gak ada klarifikasinya, gak ada. Bung Aiman bisa minta rekamannya. Gak ada. Klarifikasinya disampaikan itu. Sampaikan. Bohong, gak ada. YouTube-nya apa? Klarifikasinya apa? Saya menyampaikan. Ya gak ada rekamannya. Ini maksudnya adalah. Aduh, orang bohong tuh kayak gini. Ini maksudnya adalah membakar semangat. Gak ada, Pak. Tapi udah. Terlalu bergemuruh sekali pada saat itu. Kenapa? Karena dia sangat cinta sama Mas Roy kan. Kan begitu kan ceritanya. Mas Aiman ya dan kan? semuanya. Mohon maaf karena saya mungkin nggak bisa terlalu lama-lama nanti di sini. Kita lihat ke P21 ini intinya supaya nanti dibahas. Kopnya kejaksaan. Ya, kebetulan ada Pak Ugro juga sudah ada di sini. Nah itu apa itu? Bukan, ya? Kopnya kejaksaan ya Pak. Kopnya yang kejaksaan. Intinya gini. Saya hanya ingin sampaikan Mas Aiman dan semuanya bahwa yang namanya P21 itu tidak boleh goib. P21 itu harus ada. Ini surat yang namanya P21. Ya, dari P1 sampai P53 memang yang paling terkenal itu P19. Bung Aiman, kenapa mesti dipertontonkan yang bukan haknya Mas Roy sebenarnya ini? Gitu jadi ini contoh. Untuk contoh bahwa ada P21 harus ada pemberitahuan hasil penyidikan untuk atas nama tersangka siapa, maka saya tutupin. Ya, dinyatakan sudah lengkap. Kemudian yang disebut tahap 2. Suratnya ini bukan ada tahap penulisan, ya. Atas tersangka. Anda mau lihat surat ini ya ke sana aja. Itu nggak bisa, itu suruh diam dulu bisa nggak itu? Nanti saya berikan kesempatan. Ya itu ya. Orang nggak punya legal standing ngomong aja. Jadi harusnya tunjukin, jangan dong. Karena ada situ buat tersangka tembusannya. Ini jelas betul. Itu loh. Itu April ada tanggalnya. Antara April itu dan April itu jaraknya tidak boleh lama dan ada batas waktunya. Hari ini itu sudah H+8. 8 hari setelah pengumuman Pak Imam Imanuddin, Pak Dirkrim Padahal di sini ada batas waktunya. Jadi nanti kita tunggu saja. Kalau saja ini kan jebakan. Mereka itu mengglorifikasi bahkan juga menjebak Pak Imanuddin supaya apa dikatakan itu P21 terus teriak-teriak. Tidak ada yang menyebab Bung Aiman. Kalau tidak ada. Nanti Bung Aiman, saya mau bertanya satu nih. Satu yang bertanya sekarang. Apa? Nah, surat P21 ini ditunjukkan. Bapak tunjukkan ini. Saya tanya, ini buat pengacara Pak Roy atau Pak Roy? Mana? Ini surat dari kejaksaan ke kepolisian. Anda mau ditunjukkan ini nggak mungkin bisa karena tembusannya nggak ada, Mas Roy. Yang penting gimana sih ini bukan untuk umum, ini untuk instansi ke instansi, gitu loh. Belajarnya di mana sih? Ngapain? Kenapa? Dulu. Bung Ade, kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena itu untuk kepolisian dan tembusannya tidak ada untuk kuasa hukum, untuk harus jadi tidak umum. Artinya antara institusi ke institusi. Betul. Ngapain ini yang harus ditunjukin oleh Polda Metro? Kurang kerjaan dong. Mana? Sekarang suratnya ada kamu. Mas Roy ke sana. Jadi menurut Bung Ade, surat ini ada, tapi nggak melewati para tersangka. Iya dong, karena bukan kepentingannya tersangka di situ. Antara Polda dan Kejaksaan. Di situ aja tembusannya jelas. Tanggalnya tidak ada kepada, tidak ada yang terhormat kepada para tersangka. Kan nggak ada. Ya nggak perlu, memang nggak perlu. Tapi artinya mana ada P21 yang goib.
Artinya Mas Aiman dan semuanya, selama ini yang dikatakan sudah P21. Tadi keterangan rekamannya Pak Iman Imanuddin saja tidak pernah menyebutkan kata lengkap. Nggak ada kata lengkap. Apalagi kata P21 nggak ada. Nah apalagi tulisannya, sekarang kita tunggu saja makanya. Kalau nggak ada surat semacam ini, berarti mereka itu sudah malah menjebloskan, memojokkan Pak Iman Imanuddin dengan dipaksa bilang kalau sudah ada P21. Itu Mas. Jadi artinya kayak gitu tuh kasihan. Ya, kasihan berarti apa? Ini persis seperti peristiwa yang hari ini. Jadi mereka itu melakukan proses yang namanya apa? Ya karena BBM naik, maka dioplos saja. Ya, nah dioplos saja. Itu sukanya ngoplos itu. Iya. Buktinya tidak ada yang terhormat Troy Suryo di situ, nggak ada. Ngapain Anda minta? Gitu loh. Ngapain Anda minta? Mas Roy, saya mau tanya. Bukan urusannya Mas Roy itu. Itu kan tadi baru satu, boleh nggak? Sebelum Mas Roy kan nanti kembali lagi sini. Iya. Saya mau tanya. Insya Allah. Kalau siarannya semalam saya balik lagi. Tapi kalau enggak, maka siaran ini akan kemudian sampai kepada wayang ini. nanti aja wayang nanti. Wayangnya itu, yang penting apa? Yang penting itu ada Sengkuni dan ada Buto. Nah mereka itu bagaikan Buto yang marah. Bakar. Nah itu aja bumi gonjang-ganjing, makin gonjang-ganjing, langit makin gelap-gelap. Ya apa Mas Aiman? Mas Roy kan ada 2 laporan. Ya. Yang pertama kepada Bung Lecu ya. Ya Lecu Manan. Yang kedua Bung Rismon. Ya. Nah, boleh nggak diceritakan? Nah, 2 itu laporan juga itu tuh. apa? Ya, sebenarnya kalau sudah Bung Lecu kan tadi udah. Ada juga lah. Respon itu secara fatal, secara konyol itu mengungkap kembali ya dia buat berita bohong. Ya, itu pasalnya makanya 434 dan 438. Dia membuat persangkaan palsu, menyangka saya melakukan tindak pidana, ada penggelapan. Dia baca berita-berita lawas, berita yang sudah inkrah, berita tahun 2018. Bahkan terakhir dia baca berita tentang Habib Rizik itu berita tahun 2008. Padahal itu berita yang sudah lawas semuanya. Iya, laporan-laporan ini semuanya ini sebenarnya soal Panji. Iya. Oke. Itu sudah ada putusan pengadilannya. Nanti saya kasih Panji. Bung Rismon. Bung Rismon itu bisa. Apalagi Anda nggak punya legal standing, nggak usah ngomong soal itu. Nanti aku kasih Panji. Supaya jelaskan juga. Bung Roy kan udah sering menyampaikan. Apa yang disampaikan Bung Rismon dan apa kemudian keberatan dari Mas Roy sehingga Mas Roy melaporkan. Silakan. Mungkin setiap ini ada kesempatan bagus. Mungkin teman-teman banyak melihat ya, Roy Panci. Okay. Panci itu adalah ya mungkin lelucon aja karena saya dulu pernah karena ada pencatatan yang salah dari Kementerian Pemuda Olahraga. Harusnya Pemuda Olahraga itu memasukkan ke dalam kementerian, tapi dimasukkan ke menteri sehingga di saat akhir masa jabatan saya ditagih. Harusnya itu masuk BUMN, barang-barang milik negara. Milik Mas Aiman juga pernah dulu ketika masih di TV sebelah melakukan reportase ke rumah dinas waktu itu ya. Itu rumah dinas, barang-barangnya ada di situ memang. Jadi waktu itu sudah selesai dengan ada putusan inkrah. Ini putusan inkrah. Inkrah itu artinya selesai antara Menteri Pemuda dan Olahraga namanya Imam Nahrawi yang sempat menggugat saya. Dan akhirnya apa? Ini makin ketahuan mensreanya nih. Mencabut gugatannya. Mensreanya makin ketahuan ini Bung Aiman. Jadi sudah selesai perkaranya. Nah, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Respon itu keluar berkali-kali membuat podcast, ya, dan itu ada mensreanya. Dia membuat sampai dengan hari ini sudah 5 kali tayangan. Roy Suryo tahun 2018. Kalau Bang Rismon ada mensreanya, kalau dia ngulang-ngulang nggak ada mensreanya gitu. Jadi gitu. Ini orangnya nih gitu. Gitu. Ini nggak usah. Udahlah. Anak hukum dari hukum ini nggak usah ngomong ini. Storyteller. Jadi begini. Menurut Mas Roy itu sudah jelas di dalam putusan. Sudah jelas putusan kasus itu tidak ada. Bahwa tidak ada dan itu sudah selesai kasus itu. Jadi gugatannya tidak terbukti. Tapi kalau di medsos kan banyak tuh Roy Panci. Ya udahlah itu lucu-lucuan aja. Dia juga pernah bawa Panci kemarin saya katakan, kasihan istrimu bawa Panci nggak masak dan istrinya datang, Pak Panci rumah kok dibawa. Gitu, kan? tapi intinya saya akan memenuhi apa yang menjadi permintaan Mas Roy. Mas Roy minta nggak kemarin? Mana pancinya? Ya gue bawain. Istrinya minta ntar gue bawain lagi. Ntar gue bawain lagi penggorengan ya. Istrinya penggorengan apa? Oke. Ini untuk klarifikasi terakhir ya untuk kaitan ke ini. Jadi bahwa Bung Rismon itu selalu menyampaikan Roy Panci sehingga Mas Roy melaporkan itu. Ya, bukannya Roy Panci dan nuduh saya membuat membawa barang-barang, ada antena pemancar, ada kamera. Padahal itu memang barang-barangnya milik studio Kementerian yang kemudian salah tulis menjadi menteri. Menterinya waktu itu Mas Roy. Betul. Makanya ditagih. Dan itu sudah ada klarifikasi dari kejaksaan. Dari menterinya langsung.
menterinya sudah langsung menggugat dan Imam Nahrawi. Dan menterinya sudah mencabut gugatan. Terima kasih Imam Nahrawi sudah nyabut gugatan dan selesai. Tapi ini mempengaruhi. Ada seorang ketua Ceboker Nusantara namanya si Thoyib Fanani itu sampai datang ke Jogja kemarin. Udah ini semuanya dilaporin. YouTuber Nusantara dilaporin. Mas Rismon dilaporin karena ketahuan bahwa Mas Rismon nanti pada saat nyampe di pengadilan menjadi saksi kunci mematahkan metodologi penelitian Mas Roy nanti. Ini nggak punya legal standing ngomong aja. Itu makanya dilaporin Mas Saiman. Mas Saiman ini udah sampai ke situ pemikirannya. Ini